Ada sesuatu yang telah dijaga ribuan tahun lamanya, sebuah pengetahuan kuno yang tersembunyi di antara simbol doa dan tulisan-tulisan yang nyaris tak bisa dibaca. Di setiap peradaban, Mesir, India, Tibet, hingga Nusantara, mereka semua berbicara tentang hal yang sama. Sebuah energi yang menghidupkan segalanya. Energi yang bisa membangkitkan kesadaran, menyembuhkan tubuh, dan membuka rahasia terdalam dari keberadaan manusia. Tapi pengetahuan itu perlahan menghilang dari dunia modern. Kini hanya tersisa potongan-potongan pesan tersebar di manuskrip kuno dan ajaran rahasia. Pertanyaannya adalah, apakah energi itu benar-benar nyata? Dan jika iya, bisakah manusia modern mengaktifkannya kembali? Malam ini, kita akan menelusuri rahasia yang disembunyikan selama ribuan tahun. Rahasia tentang energi kehidupan. Rahasia energi kehidupan, pesan dari manuskrip kuno. Bagian 1 nih, awal kehidupan dan jejak energi di masa silam. Sejak awal peradaban manusia, ada satu pertanyaan yang tak pernah berhenti bergema di hati setiap insan. Apa sebenarnya sumber kehidupan ini? Dari mana datangnya kekuatan yang membuat jantung kita berdetak dan alam semesta bergerak tanpa henti? Para bijak dari masa lalu percaya bahwa di balik semua bentuk dan materi ada sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah energi halus, energi yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Energi yang memberi kehidupan pada semua yang ada. Dalam berbagai peradaban, nama energi ini berbeda-beda. Di Mesir kuno, mereka menyebutnya Ka. Di India dikenal sebagai Prana. Di Tiongkok disebut Ki. Dan di Nusantara, para leluhur menyebutnya tenaga dalam atau daya hidup semesta. Manuskrip-manuskrip kuno yang ditemukan di berbagai belahan dunia mengisahkan hal serupa. Mereka menulis bahwa manusia bukan sekadar tubuh dan pikiran. Kita adalah jembatan antara dunia fisik dan dunia energi. Dalam salah satu teks kuno India, Upanishad, tertulis, prana adalah napas dari kehidupan yang mengalir di seluruh makhluk. Tanpanya, tidak ada yang bisa hidup. Sementara di Mesir, dalam kitab kematian, para imam menggambarkan Ka sebagai bayangan cahaya yang menyertai setiap manusia sejak lahir hingga mati. Dan ketika tubuh hancur, Ka tetap hidup. Kembali pada sumbernya, sang cahaya agung. Semua ini memberi petunjuk bahwa jauh sebelum sains modern berbicara tentang energi, getaran dan frekuensi, para leluhur kita telah lebih dulu memahami bahwa hidup adalah tentang keseimbangan energi. Mereka mengajarkan bahwa ketika energi ini mengalir dengan harmoni, manusia bisa mencapai kesehatan, kebahagiaan, dan bahkan pencerahan. Namun ketika alirannya terganggu, manusia jatuh dalam penderitaan, penyakit, dan kebingungan. Bagian 2, cahaya dari timur, prana, chi, dan ka. Mari kita menelusuri jejaknya. Di India kuno, konsep prana menjadi inti dari hampir semua ajaran spiritual. Dalam Yoga Sutra karya Patanjali tertulis bahwa melalui pengendalian napas, seseorang dapat mengendalikan prana. Dan melalui prana, seseorang bisa mengendalikan pikirannya. Para yogi percaya, napas bukan sekadar udara. Ia adalah jembatan antara tubuh dan jiwa. Setiap tarikan napas membawa energi semesta masuk ke dalam diri. Setiap hembusan napas melepaskan energi lama yang tidak lagi dibutuhkan. Sementara di Tiongkok, ajaran Tao berbicara tentang Qi, energi hidup yang mengalir di dalam tubuh melalui jalur yang disebut meridian. Ketika Qi lancar, tubuh sehat dan pikiran jernih. Namun jika alirannya terhambat, muncullah sakit, stres, dan ketidakseimbangan. Dalam seni bela diri seperti Tai Chi dan Kung Fu, pengendalian Qi menjadi kunci utama. Setiap gerakan bukan sekadar fisik, tapi tarian energi antara yin dan yang, dua kekuatan yang saling melengkapi. Dan di Mesir, Ka bukan sekadar roh. Ia adalah aspek kehidupan yang melekat pada tubuh manusia, memberi kekuatan dan kesadaran. Dalam piramida dan makam kuno, simbol Ka sering digambarkan sebagai dua tangan yang terangkat, tanda penerimaan energi dari langit. Menariknya, semua ajaran ini memiliki satu benang merah. Energi kehidupan tidak datang dari luar. Ia sudah ada di dalam diri kita. Namun untuk mengaksesnya, dibutuhkan ketenangan, kesadaran, dan niat yang murni. Bagian 3, manuskrip yang hilang dan simbol energi ilahi. Di seluruh dunia, ada manuskrip-manuskrip kuno yang berisi pengetahuan tentang energi ini. Banyak di antaranya hilang, disembunyikan, atau dianggap mitos. Di Tibet, para biksu menulis dalam manuskrip Dzogchen bahwa manusia memiliki tubuh cahaya tersembunyi, the rainbow body. Ketika kesadaran mencapai tingkat tertinggi, tubuh fisik bisa larut menjadi cahaya. Di Yunani, para filsuf seperti Pythagoras dan Plato menulis bahwa seluruh alam semesta adalah getaran, dan manusia adalah gema kecil dari harmoni kosmos yang besar. Plato bahkan berkata,
Mengenal diri sendiri adalah jalan untuk mengenal alam semesta. Sementara di Nusantara, naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Wirid Hidayat Jati mengajarkan bahwa manusia sejati adalah ia yang telah menyatu dengan sumber kehidupan. Simbol-simbol kuno seperti mandala, pohon kehidupan, atau caduceus bukan hanya ornamen, tetapi adalah peta rahasia untuk memahami struktur energi manusia. Bahkan dalam kitab-kitab suci, jejak ajaran ini masih terlihat. Dalam Alkitab tertulis, Tuhan meniupkan napas kehidupan ke dalam hidung manusia. Dalam Islam dikenal istilah ruh yang ditiupkan langsung oleh Sang Pencipta. Dan dalam tradisi Buddha, disebut Tathagata Garbha, benih kesadaran murni di dalam setiap makhluk. Apakah semua ini kebetulan? Atau apakah ada satu kebenaran besar yang tersebar di berbagai peradaban? Sebuah kebenaran tentang energi ilahi yang menjadi inti dari segala kehidupan. Bagian 4. Jalan dalam diri, mengaktifkan energi kehidupan. Para bijak dari masa lalu tidak hanya menulis tentang energi kehidupan, mereka juga mengajarkan cara membangkitkannya. Namun cara ini bukanlah ritual ajaib, melainkan perjalanan batin yang sangat halus. Langkah pertama adalah kesadaran napas. Karena napas adalah pintu masuk menuju prana ki atau ka. Ketika kita bernapas dengan sadar, energi semesta mulai mengalir. Langkah kedua adalah ketenangan pikiran. Pikiran yang kacau ibarat air keruh, tidak bisa memantulkan cahaya. Dengan meditasi, pikiran menjadi tenang, dan energi pun mulai bergerak bebas. Langkah ketiga adalah kebersihan hati. Energi kehidupan tidak bisa mengalir di hati yang penuh kebencian atau ketakutan. Ketika hati bersih, energi itu akan memancar dengan sendirinya. Dan langkah terakhir adalah niat yang murni. Kebetulan sejati bukanlah untuk menguasai orang lain, melainkan untuk mengenal diri sendiri. Karena mengenal diri adalah mengenal Sang Pencipta. Mereka yang berhasil menapaki jalan ini digambarkan memiliki aura bercahaya, kedamaian yang dalam, dan daya penyembuhan alami. Itulah sebabnya para sufi, yogi, dan biksu selalu memiliki ketenangan luar biasa. Bukan karena mereka sakti, tapi karena mereka sudah menyatu dengan sumber energi kehidupan. Bagian 5. Puncak kesadaran manusia, kembali ke sumber cahaya. Manusia tidak lagi dilihat sebagai tubuh dan pikiran yang terpisah dari alam semesta, melainkan sebagai percikan dari kesadaran universal. Para filsuf kuno menyebutnya The Great Return, kembalinya kesadaran manusia pada asalnya. Para sufi menyebutnya fana fillah, melebur dalam Tuhan. Para yogi menyebutnya samadhi, penyatuan total antara jiwa dan semesta. Inilah puncak pencapaian manusia. Bukan kekuatan fisik, bukan kekayaan, bukan ketenaran, melainkan kesadaran tertinggi bahwa kita adalah bagian dari sumber yang sama. Dalam kondisi ini, energi kehidupan mengalir tanpa batas. Manusia menjadi seperti sungai yang kembali ke lautan. Tidak lagi ada rasa terpisah, tidak lagi ada takut, tidak lagi ada kehilangan. Manuskrip-manuskrip kuno selalu menutup ajarannya dengan pesan sederhana. Kau tidak perlu mencari cahaya di luar, karena cahaya itu sudah ada di dalam dirimu. Mungkin, rahasia energi kehidupan bukanlah sesuatu yang harus ditemukan, melainkan sesuatu yang harus diingat. Karena setiap manusia sudah membawanya sejak lahir. Dan ketika kita mulai mengenali napas kita, menyucikan hati kita, dan menenangkan pikiran kita, kita mulai menyalakan kembali cahaya itu. Cahaya yang telah tertulis di setiap naskah kuno, di setiap kitab suci, dan di setiap hati manusia. Tamat.